Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah yang pertama, kita harus tahu definisi dari garis sumbu, di mana garis sumbu itu adalah garis yang membagi sisi menjadi dua bagian sama panjang. Perhatikan pada soal diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama sisi, berarti sisinya di sini semuanya sama panjang. Tujuan kita yaitu menentukan nilai A. Untuk menjawab soal tipe syarat kecukupan, kita tidak harus mencari jawaban akhir, tetapi kita hanya mencari petunjuk untuk mendapatkan jawaban akhir. Yang pertama, di sini pernyataan yang pertama, AD, BE, CF, berarti sini garis AD, BE, dan CF merupakan garis sumbu. Berdasarkan definisi garis sumbu, yaitu garis yang membagi sisi menjadi dua bagian sama panjang, berarti sini sama, di sini juga sama, di sini juga sama. Maka dengan demikian, garis AD di sini adalah garis yang tegak lurus karena segitiganya di sini adalah segitiga sama sisi. Dan besar sudut masing-masing di sini A, B, C semuanya terbagi dua. Karena di sini sama sisi, maka di sini sebenarnya besar sudut A adalah 60 derajat. Karena terbagi dua, maka besar sudut A, B, C di sini ada 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Dan tadinya juga karena tegak lurus, garis sumbu, maka di sini besar sudutnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Dengan demikian, karena besar sudut pada suatu segitiga adalah 180 derajat, maka kita bisa menentukan besar sudut A. Di mana di sini 30 derajat, di sini siku-siku 90 derajat, berarti A ditambah 90 derajat ditambah 30 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. A-nya sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 90 tambah 30, 120, pindah ruas, berarti min 120 derajat. A-nya sama dengan 60 derajat. Maka pernyataan 1 di sini cukup. Untuk pernyataan yang kedua, di sini hanya diketahui sisinya, yaitu CB 15 cm. Berarti panjang AC-nya juga 15 cm, dan panjang AB-nya juga 15 cm. Tetapi tujuan kita adalah mencari besar sudut yang berada di dalam segitiga. Kita tidak bisa menentukan besar sudut segitiganya karena kita tidak tahu garis AB, CF, BE di sini sebagai apa. Jadi di sini tidak ada petunjuk untuk menentukan besar sudut dari F di sini atau besar sudut di sini. Jadi kita tidak bisa menentukan besar sudut A-nya berapa besar. Dengan demikian, pernyataan kedua tidak cukup karena yang diketahui hanya sisi luarnya. Sehingga jawaban yang sesuai di sini adalah A, yaitu pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan konsep yang pertama yaitu sudut berpelurus, di mana jumlahnya itu adalah 180 derajat. Yang kedua, sudut total segitiga, jumlahnya juga 180 derajat. Dan yang ketiga, sudut sehadap, besar sudutnya di sini sama, dan juga sudut yang bertolak belakang, besar sudutnya sama. Perhatikan soal. Pada soal ini kita akan buat garis bantu, di mana di sini ada dua garis yang sejajar yaitu F dan G. Maka kita buat garis bantu di sini, di mana sudut ini dan 40 derajat ini adalah sudut yang sehadap, maka besar sudut di sini adalah 42 derajat. Dan misalnya di sini A, di mana antara sudut A
dan 144 derajat, di sini besar sudutnya adalah 180 derajat. Maka A ditambah 144 derajat sama dengan 180 derajat. A-nya itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 144 derajat, hasilnya adalah 36 derajat. Perhatikan juga, misalnya di sini adalah sudut B, maka sudut 42 derajat, sudut A, sudut B, itu merupakan bangun segitiga, di mana besar sudut totalnya adalah 180 derajat, sehingga di sini yaitu 42 derajat ditambah dengan sudut B, ditambah dengan sudut A yaitu 36 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Maka besar sudut B itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 42 derajat ditambah dengan 36 derajat, itu hasilnya adalah 78 derajat. Sehingga besar sudut B ini adalah 180 derajat kurang 78 derajat, hasilnya adalah 102 derajat. Perhatikan juga, berdasarkan konsep yang keempat, sudut bertolak belakang sama, di mana antara sudut X dan sudut B di sini saling bertolak belakang, sehingga besar sudut X-nya di sini juga adalah 102 derajat. Dengan demikian, jawaban yang sesuai adalah E. Sampai jumpa pada soal selanjutnya. Jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan konsep perhatikan gambar segitiga berikut, di mana misalnya di sini ada segitiga A, B, di sini C, dan di sini D, di mana di sini tegak lurus antara garis CD dengan garis AB, maka dari sini berlaku konsep, sehingga dari konsep ini, yang pertama kita bisa menentukan panjang BD-nya di sini, di mana BD itu adalah garis tengahnya di sini. Maka kita bisa gunakan konsep, yaitu panjang AD dikali dengan panjang DC kita akarin. Berarti sini BD sama dengan akar dari 4 kali 5, 20. Kita sederhanakan, ini sama dengan akar 4 kali 5. Akar 4 itu adalah 2, akar 5. Sehingga pernyataan 1 di sini adalah pernyataan yang benar. Dan untuk pernyataan yang kedua, kita bisa menentukan sudut A, yaitu dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada sudut siku-siku, di mana di sini A, di sini D, di sini B, sudutnya ada di sini, misalkan ini sebagai theta atau sudut A, dan diketahui juga di sini panjang sisi AD-nya adalah 4 cm, dan panjang sisi BD telah diketahui juga 2 akar 5, maka berdasarkan konsep tan theta, yaitu sisi depan dibagi dengan sisi samping, di mana sisi depannya di sini 2 akar 5 depan dari sudut, per sisi sampingnya adalah 4. Maka di sini hasilnya adalah 1/2 akar 5. Sehingga tan theta sama dengan 1/2 akar 5. Perhatikan, karena pernyataan yang kedua, di sini tetanya atau sudut A-nya di sini besar sudutnya 60 derajat, di mana besar sudut 60 derajat ini hasilnya adalah akar 3, maka di sini tidak sama dengan 1/2 akar 5. Dengan demikian, pernyataan kedua salah. Karena pernyataan 1 benar, 2 salah, maka tanpa kita cari pernyataan 3 dan 4, itu kita langsung mendapatkan hasilnya yang benar adalah B. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan memperhatikan sifat dari fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat sini bentuknya adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Jika A-nya positif, parabolanya terbuka ke atas, dan jika A-nya negatif, parabolanya terbuka ke bawah. Dan konsep yang berikutnya, jika A dan B bertanda sama, misalnya A itu lebih besar dari 0 dan B juga lebih besar dari 0, atau A-nya kurang dari 0 dan B-nya kurang dari 0, maka sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Dan jika A dan B berbeda tanda,
Artinya, misalnya A lebih besar dari 0 dan B-nya itu kurang dari 0, atau juga A kurang dari 0, B-nya lebih besar dari 0, maka sumbu simetri ini berada di kanan sumbu Y. Dan konsep yang paling penting juga dalam menjawab soal tipe pilihan 1, 2, 3, 4 dengan memperhatikan tabel berikut ini. Perhatikan pada soal fungsi kuadratnya di sini yaitu 2x kuadrat min 4x tambah 1. Karena di sini A-nya atau koefisien dari x kuadrat nilainya lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Dengan demikian, pernyataan 1 di sini salah. Pada fungsi kuadrat ini, kita juga bisa melihat di sini nilai B atau koefisien dari variabel x, di sini nilainya min 4, di mana min 4 itu kurang dari 0. Berdasarkan konsep, jika A dan B-nya berbeda tanda, maka sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Maka pernyataan kedua di sini benar. Berdasarkan petunjuk dari tabel, jika pernyataan 1 salah, 2 benar, maka jawabannya adalah C. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan konsep aljabar. Perhatikan soal. Beberapa tahun yang lalu, Aldi berusia 3 kali lebih tua daripada adiknya. Berarti di sini Aldi sama dengan 3 kali dari usia adiknya. Pada waktu itu, usia Aldi 15 tahun, berarti di sini Aldi juga diketahui 15 tahun. Karena usia Aldi 3 kali dari usia adiknya, maka usia adiknya di sini sama dengan 5 tahun. Perhatikan juga di sini, apabila sekarang usia Aldi 2 kali lebih tua dari adiknya, maka di sini kita bisa membuat suatu bentuk aljabar yaitu 15 tambah X, karena 15 itu adalah usia Aldi beberapa tahun yang lalu. Jadi, untuk sekarang, usia Aldi yaitu 15 ditambah dengan X, sama dengan usianya 2 kali dari usia adiknya. Berarti di sini 2 kali dari usia adiknya yaitu 5 ditambah juga dengan X. Karena usia adiknya di sini 5 tahun adalah beberapa tahun yang lalu. Sedangkan yang ditanyakan adalah usia sekarang. Kita sederhanakan bentuk ini. 15 ditambah dengan X. 2 dikali 5. 2 dikali X. Hasilnya di sini adalah 10 ditambah dengan 2X. X-nya kita pindah ke kanan. Berarti 2X kurang X hasilnya X. 15 dikurangi dengan 10 karena 10 pindah ke kiri hasilnya adalah 5. Dengan demikian, usia Aldi sekarang yaitu 15 ditambah dengan X atau nilai X-nya 5, berarti sini 15 ditambah 5 sama dengan 20 tahun. Dan jawaban yang sesuai adalah E. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.